Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jadi untuk memenuhi tugas mata kuliah Al-Islam 1 tentang tema syirik, ada tugas untuk mewawancarai tokoh agama untuk memperoleh beberapa informasi. Jadi pertanyaan yang pertama itu, pada zaman sekarang ini kan banyak juga terjadi kesyirikan dalam masyarakat. Lalu apa Ustaz bentuk-bentuk kesyirikan tersebut? Contohnya seperti apa? Kesyirikan itu yang terjadi pada masyarakat sekarang ini, sebenarnya kalau kita bahas masalah syirik itu ada lima. Ada syirik asghar, ada syirik akbar. Syirik asghar ini seperti kita beramal bukan karena Allah Ta'ala, karena dia atau ingin disebut orang lain, dilihat orang, itu termasuk syirik. Karena Rasulullah SAW sampaikan, man shalla yura'i faqad asyraka, wa man shalla yura'i faqad asyraka, wa man tasaddaqa yura'i faqad asyraka. Barang siapa salat karena riya, ingin dilihat orang lain, itu termasuk syirik. Kemudian barang siapa berpuasa karena riya, dilihat orang lain, itu syirik. Barang siapa bersedekah karena dilihat orang lain atau karena riya, itu termasuk syirik. Nah, itu bagian syirik asghar, beramal untuk orang lain, sama syirik asghar. Kemudian syirik akbar. Syirik akbar itu contohnya apa? Nah, menyekutukan Allah, menyekutukan selain Allah Ta'ala, menyekutukan Allah Ta'ala. Maksudnya mentuhankan selain Allah Ta'ala. Contoh yang terjadi di masyarakat kita sekarang ini seperti percaya kepada kedukunan. Itu termasuk syirik akbar. Dia menyekutukan Allah. Dia yakin bahwasanya dukun itu yang menyehatkan dia, menyembuhkan dia, yang memberikan rezeki kepada dia. Itu kesyirikan. Kemudian ada yang percaya kepada keris. Ditaruhnya keris di rumah. Kemudian dia bilang, saya ini selamat gara-gara keris. Kalau nggak ada keris ini, saya mungkin celaka. Mungkin perampok masuk rumah saya. Tadi malam perampok masuk rumah saya, nggak bisa karena ada keris. Itu syirik. Percaya kepada keris. Berarti tidak percaya kepada Allah Ta'ala lagi. Itu namanya syirik. Syirik itu masuk syirik. Begitu juga percaya pada cincin yang mendatangkan rezeki. Itu masih dikatakan syirik. Lalu kenapa kesyirikan tersebut itu bisa terjadi? Apa penyebab utamanya? Jadi kalau kita lihat sebab-sebabnya itu banyak kemungkinan. Bisa jadi sebabnya dari dia sendiri. Jadi perorangan, mungkin dia minimnya ilmu pengetahuan tentang agama, belajar tentang tauhid nggak ada. Kemudian belajar agama, masalah Islam itu bagaimana, masalah ketauhidan bagaimana, masalah kalimat keesaan tentang la ilaha illallah itu bagaimana, nggak ada yang belajar. Itu membuat mereka berbuat syirik. Kemudian yang kedua, bisa jadi itu syirik asal orang lain. Maksudnya apa? Orang yang tahu tentang syirik, tentang keesaan Allah, tentang larangan syirik, itu tidak menyampaikan. Itu selalu salah satu kesalahan. Orang yang tahu, contoh guru, ulama, atau kita bukan merendahkan ulama atau ustaz, atau orang sudah pengetahuan tentang akidah, tentang tauhid, itu ada hak untuk menyampaikan ke orang lain supaya orang itu tahu bahwasanya syirik itu dilarang oleh Allah Ta'ala. Nah, seperti itu. Kita kan sudah tahu apa penyebab kesyirikan tersebut, Ustaz. Nah, lalu bagaimana caranya agar kesyirikan-kesyirikan yang terjadi di tengah masyarakat ini bisa dihindarkan atau bisa dihilangkan? Ya, untuk menghilangkan kesyirikan itu memang pertama kembali pada diri masing-masing orang yang membuat syirik. Orang yang membuat syirik ini dia harus ada usaha untuk menghilangkan sifat kesyirikan padanya. Bagaimana caranya? Ya, duduk dalam majelis-majelis tentang ilmu agama, pembahasan tentang tauhid, pembahasan tentang akidah, bagaimana akidah Islam yang sebenarnya, itu belajar.
Kemudian juga untuk menghilangkan orang lain pun harus ada risau untuk pada saudaranya yang lain yang telah berbuat syirik. Dia tahu dia ada hak seperti tadi saya jelaskan juga di awal, harus menyampaikan. Maksudnya apa? Didakwahkan tentang kalimat tauhid. Dan kita sampaikan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini kita sampaikan, maka keyakinan dia yang kepada kesyirikan, kepada kebenaran itu akan hilang dengan kita upaya sampaikan dengan lemah lembut dan kasih sayang bahwasanya yang menjaga itu Allah Subhanahu wa taala, yang beri rezeki Allah Subhanahu wa taala, yang melindungi kita setiap saat dan keadaan itu Allah Subhanahu wa taala, bukan keris, bukan dukun, bukan cincin, tapi Allah Subhanahu wa taala. Itu perlu kita sampaikan, kita dakwahkan kepada mereka. Insya Allah dengan seperti itu maka kesyirikan akan hilang secara bertahap. Jadi Ustaz, ketika atau saat kesyirikan itu sudah merajalela di dalam kehidupan masyarakat, apa bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh kesyirikan ini? Syirik ini sangat bahaya sekali. Pertama, kalau syirik akbar contoh tadi, itu masalah diterima atau tidak terimanya amal kita. Itu bahaya sekali. Membuat dia membuat Allah Ta'ala murka kepada dia, dan dia keluar dari Islam. Bisa jadi orang yang berbuat syirik ini keluar dari Islam. Nah, kalau keluar dari Islam mendapatkan penderitaan, kesusahan di dunia yang sementara, lebih-lebih nanti di akhir Allah Subhanahu wa taala yang selama-lamanya. Dia sudah musyrik. Sudah bisa musyrik jadinya. Kenapa? Selama hidup dia telah menduakan Allah Ta'ala, menyekutukan Allah Ta'ala. Ini bahaya. Maka hal-hal seperti ini harus kita perhatikan. Kita harus perhatikan dan kita harus senantiasa sampaikan. Karena Allah Ta'ala telah firmankan bahwasanya ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Sampaikan bahaya ini, bahaya sini juga. Apa bahayanya kata Al-Quran? Bahayanya la zulmun azim, itu kezaliman yang sangat besar. Dan kita sampaikan bahwasanya itu adalah perbuatan syirik yang merupakan kezaliman yang sangat besar. Insyaallah. Baik Ustaz, sekian wawancara kita. Terima kasih atas ilmunya. Maaf telah mengganggu waktunya. Mudah-mudahan ini menjadi bertambah ilmu kepada saya sendiri dan insya Allah nanti bisa disampaikan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya Rajai, Ya Rajai. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صل على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صل عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang syirik dan bahayanya menurut keterangan dari buku Al-Islam 1 dan juga tausiah dari Ustadz Dr. Firanda Adirja tentang syirik. Dalam kajian ilmu yang disampaikan Ustadz Dr. Firanda Adirja, bahwasanya beliau menyampaikan tentang arti syirik. Syirik
yaitu menyamakan Allah dengan makhluk pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Beliau menjelaskan bahwa syirik ini terjadi dan melanggar ketentuan Allah. Syirik yang beliau sampaikan terhadap tauhid. Yang pertama, syirik terhadap tauhid uluhiyah. Yang kedua, terhadap tauhid ar-rububiyah. Yang ketiga, terhadap tauhid asma wa sifat. Nah, yang pertama syirik terhadap tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah artinya mengesahkan Allah dalam peribadatan, dalam semua bentuk ibadah, dikhususkan, ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang melakukan syirik terhadap tauhid uluhiyah ini, mereka mempersembahkan ibadah bukan kepada Allah, tetapi kepada selain Allah. Yang pertama, contoh syirik besar terhadap tauhid uluhiyah ini yaitu menyembelih kepada selain Allah. Bahwa masyarakat sekarang ini mereka menyembelih kepada selain Allah, mempersembahkan penyembelihan hewan kepada laut atau kepada macam-macam, kepada laut, kepada hutan, atau kepada kebun. Dan yang kedua, berdoa kepada selain Allah. Mereka memohon pengampunan kepada dukun, kepada orang yang ahli, kepada yang mereka anggap wali. Nauzubillahi min dzalik. Itu adalah syirik besar terhadap tauhid uluhiyah. Dan yang ketiga, meminta perlindungan kepada jin. Nah, mereka tidak memohon perlindungan kepada Allah, tetapi mereka meminta perlindungan kepada jin. Nah, ini merupakan kesesatan, bahkan kesyirikan yang luar biasa. Selanjutnya, 3 contoh juga terhadap syirik terhadap tauhid uluhiyah. Dan yang ini syirik kecil. Yang pertama yaitu riya. Riya itu agar terlihat, dan sum'ah agar terdengar. Maksudnya mereka beribadah, misalnya sholat, agar dilihat oleh orang. Oh, ini orang soleh. Oh, ini orang yang baik ibadahnya. Kedua, sum'ah agar didengar. Agar didengar, oh si fulan ibadahnya bagus, sholatnya khusyuk. Nah, maka niat riya dan sum'ah ini kita nantinya akan terjerumus kepada syirik kecil, syirik terhadap tauhid uluhiyah. Dan yang kedua, memakai jimat. Misalnya dia tulis kata-kata jampi-jampi dukun agar usahanya sukses. Nah, memakai jimat ini juga merupakan syirik kecil terhadap tauhid uluhiyah. Dan yang ketiga, pamali, tahayul, percaya dengan pamali. Misalnya jika kita keluar di hari Selasa, berpergian di hari Selasa, maka itu akan celaka. Nah, ini tidak boleh. Ini adalah kesyirikan terhadap tauhid uluhiyah. Maka kesimpulannya terhadap syirik terhadap tauhid uluhiyah ini yaitu orang yang melakukan syirik terhadap uluhiyah, yakni mempersembahkan ibadah bukan kepada Allah,
maka itu termasuk dosa besar. Orang yang berbuat syirik terhadap tauhid uluhiyah ini, syirik yang melakukan syirik besar akan diazab oleh Allah dan mereka kekal di dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Selanjutnya syirik terhadap tauhid ar-rububiyah. Contoh syirik besar terhadap tauhid ar-rububiyah yang pertama yaitu meyakini pencipta berbilang. Contohnya seperti Nasoro yang mempercayai Trinitas. Kedua contohnya dua Tuhan Majusi dan Sunawiyah. Yang kedua meyakini alam azali. Biasanya orang-orang yang meyakini alam azali meyakini bahwa alam tercipta bersama dengan Allah. Yang ketiga meyakini Nur Muhammad azali. Maksudnya mereka yang melakukan syirik ini beranggapan bahwa nur Allah terbagi dengan Nur Muhammad. Yang keempat, ekstrim pengkultusan orang-orang sufi. Mereka meyakini bahwa kalimat kun fayakun terhadap seorang syekh. Biasanya apabila seorang syekh ini berkata fatwanya atau ucapannya, diyakini bahwa itu juga adalah kun fayakun, sama halnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sungguh sangat berbahaya. Kelima, wahatu wujud, yaitu menyamakan semua ciptaan adalah Tuhan. Misalnya mereka mempercayai bahwa laut yang memberikan rezeki, atau kebun yang memberikan rezeki, atau juga pohon yang mereka sembah juga mereka anggap bahwa pohon itu memberikan rezeki. Yang keenam, ada pengatur selain Allah. Maksudnya mereka yang syirik terhadap tauhid ar-rububiyah, yaitu meyakini manusia dan benda mengatur alam. Dan yang ketujuh, berhukum dengan selain hukum Allah. Mereka yang meyakini bahwa selain Allah bisa membuat hukum seperti Allah. Misalnya mereka percaya kepada seorang wali, segala ucapannya juga bisa menjadi sumber hukum atau meremehkan hukum Allah. Mereka terlalu fanatik kepada wali. Nah, ini sangat berbahaya. Selanjutnya syirik kecil terhadap tauhid ar-rububiyah. Yang pertama yaitu bersumpah dengan nama selain Allah. Kita bersumpah mengatasnamakan misalnya terhadap makhluk Allah atau ciptaan Allah lainnya seperti hewan atau seperti lautan, bersumpah dengan nama selain Allah, ini termasuk syirik. Yang kedua, menyandarkan nikmat kepada selain Allah, mengatasnamakan bahwasanya nikmat ini, menyandarkan nikmat bahwa pemberi nikmat bukan kepada Allah, tetapi mereka percaya bahwa ada benda atau makhluk lain yang beranggapan bahwa dialah yang memberikan nikmat itu. Misalnya juga dia, oh karena si fulana saya bisa begini. Nah, itu juga syirik. Selanjutnya yang ketiga, menyatakan atas kehendak Allah dan kehendak si fulan. Yang keempat,
protes terhadap takdir yang Allah berikan dengan berkata seandainya. Nah, orang yang berkata demikian merupakan suatu bentuk protes terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Seandainya saya tidak begini, seandainya saya tidak begitu. Nah, itu juga merupakan kesyirikan, syirik kecil terhadap tauhid ar-rububiyah. Yang kelima, mencela masa, dan yang keenam, mencela angin. Kesimpulannya bahwa orang yang syirik terhadap tauhid ar-rububiyah ini, mereka beranggapan dan meyakini bahwa adanya pencipta yang mengatur alam ini. Padahal sejatinya yang mengatur alam semesta ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengingkari itu, dan ini termasuk dosa besar dan nantinya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka. Nauzubillahi min dzalik. Selanjutnya, syirik terhadap tauhid asma wa sifat. Contohnya meyakini ada yang tahu ilmu gaib selain Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti dukun, wali, imam-imam orang Syiah, dan meyakini Rasulullah mengetahui ilmu gaib secara mutlak. Nah, ini tidak boleh. Misalnya dukun, kita beranggapan bahwa banyak yang beranggapan dukun memiliki ilmu gaib, memakai sesajian, memakai jampi-jampi, memakai jimat, seperti jimat untuk pelaris toko, pelaris makanan. Nah, juga wali, mempercayai wali mempunyai ilmu gaib. Ini adalah termasuk kesyirikan. Kesimpulannya apa? Kesyirikan terhadap tauhid asma wa sifat, yaitu mereka meyakini bahwasanya Allah ditandingi dengan sifat-sifatnya. Padahal tauhid asma wa sifat adalah mengesahkan Allah dengan sifatnya Allah dalam Al-Quran. Bila kita syirik terhadap tauhid ini, yaitu menyerupai sifat Allah, adanya makhluk yang menyerupai sifat Allah. Nah, ini adalah kesesatan yang besar. Dan di dalam buku Al-Islam 1 ini dijelaskan bahwa syirik berdampak atau berbahaya bagi kehidupan manusia. Yang pertama, menghinakan sifat manusia. Yang kedua, syirik merupakan kezaliman yang besar. Yang ketiga, syirik merusak amal dan menghapus amal. Yang keempat, syirik sebab kekal di neraka. Yang kelima, syirik sebab dihalalkan darah dan harta. Dan yang keenam, syirik pemecah belah umat. Sesuai dengan hasil wawancara saya dengan Ustadz Nurmansyah dan analisis saya melalui kajian Ustadz Firanda Adirja dan juga buku Al-Islam 1, maka dapat kita simpulkan bahwasanya syirik ini yaitu memalingkan suatu ibadah kepada selain Allah, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Siapapun yang beribadah kepada selain Allah, berarti ia telah melakukan kezaliman yang besar, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim,
Wa idh qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberikan pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang nyata. Quran surat Al-Luqman ayat ke-13. Setelah kesimpulan yang saya sampaikan tadi, sekarang saya ingin menyampaikan ide-ide atau cara bagaimana agar kesyirikan ini tidak terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, kembali kepada diri kita sendiri masing-masing. Apakah selama ini kita sudah merasa mendapatkan kebahagiaan dalam hidup kita atau kelapangan dada dalam hati kita? Nah, apabila kita tidak menemukan kebahagiaan dalam hidup, mungkin kita telah melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat kebahagiaan dalam hidup kita. Maka yang kita lakukan yaitu duduk dalam majelis ilmu, berbanyak mendengar, membaca Al-Quran, memperdengarkan tausiah-tausiah kajian-kajian ilmu. Maka insya Allah dengan itu kita bisa secara perlahan meninggalkan kesyirikan. Dan yang kedua yaitu dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah senjatanya umat muslim. Nah, apabila kita dalam sadar maupun tidak sadar melakukan kesyirikan, maka kita berdoa agar kita terhindar dari syirik-syirik tersebut. Yang ketiga yaitu bertobat. Taubat yaitu kita tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala dengan taubat kita, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita terhadap syirik kita. Bisa jadi kita tidak sadar akan kesyirikan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, yang paling penting yaitu dakwah. Dakwah adalah induk segala ibadah. Umat Islam bisa merasakan Islam karena dakwanya Nabi Muhammad SAW. Dakwah harus menimbulkan risau dalam hati kita. Kita cemas bahwasanya saudara-saudara kita, umat muslim terutama, masih melakukan kesyirikan. Masih banyak melakukan kesyirikan, sehingga kita harus saling nasihat-menasihati, ingat mengingatkan. Dengan cara seperti itu, maka insya Allah ia akan sadar, ia akan kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam berdakwah dibutuhkan kelemah lembutan. Sampaikan yang benar, ajak dengan kerukunan. Dan semoga dengan keempat cara tadi kita bisa perlahan-lahan memperbaiki umat ini. Ayo kita berdakwah, ayo kita sampaikan kebaikan walaupun itu pahit. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, dan saya Adi Hidayat memohon banyak terima kasih, jazakumullahu khairan katsiran, kepada Pak Budi selaku dosen Al-Islam 1 pada semester 1 ini.
Dan saya mohon maaf apabila ada salah saya kepada Ustadz Budi, dan terima kasih telah membimbing saya Pak selama semester 1 ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, memberikan kebahagiaan dalam hidup Bapak. Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan umur dan rezeki. Begitu juga dengan keluarga Bapak. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada salah saya kepada Bapak. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.